Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Di sini Rita mau bahas lagi mengenai tips and trick gimana sih caranya lulus RMT dengan grade terbaik. Oke, sebelumnya di video-video sebelumnya Rita udah bahas mengenai RMT ya dan pertanyaan seputar RMT, dan ada sedikit informasi tambahan ya teman-teman. Setelah kalian 6 bulan masa training, nanti 2 bulan masa acting, dan setelah itu ketika kalian di masa acting itu nanti kalian akan membuat assessment, dimana itu merupakan tugas akhir kalian yang nanti diakumulasiin dari modul 1 sampai modul terakhir, dan assessment kalian nanti akan jadi grade atau nilai akhir dari kalian gitu. Nah, grade ini akan mempengaruhi gaji dari kalian semua ya. Jadi ada grade A, B, dan C. Tentunya ada selisih di antara grade tersebut ya. Jadi lakuin yang terbaik setiap modulnya, usahain yang terbaik setiap pembelajarannya ya teman-teman gitu. Nah, ada beberapa tips and trick biar bisa untuk lolos RMT dengan grade yang terbaik. Oke, disclaimer di sini Rita bukan dari ranah retail. Jadi awalnya memang pure Rita itu bukan punya basic retail ya. Jadi kalau kalian udah sowan atau berkunjung di LinkedIn-nya Rita itu dari universitas yang dimana memang nggak ada basic retail sama sekali. Bahkan sebelumnya Rita itu bekerja di dunia pendidikan, jadi bukan ada di dunia retail sama sekali ya teman-teman. Jadi benar-benar dari nol ya, sama-sama belajar dari nol. Oke, yang pertama, tips pertama yaitu maksimalkan pembelajaran setiap modulnya. Nah, pertama kali Rita masuk ke modul Projus tuh, modul pertama kali yang dipelajari oleh Rita itu sangat menakjubkan, karena baru pertama kali lihat peer itu ternyata nggak cuma peer aja, tapi ada peer Pakam, peer Sweet, peer Santuri. Nanti kalian akan mengenal berbagai jenis peer dari asal yang berbeda-beda. Ada anggur juga, bukan cuma anggur aja, anggur Australia, anggur Red Globe, Russian Muscat, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, dari situ kalian bisa belajar ya bahwa sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajari di modul Projus. Dan nggak cuma satu varian buah aja nih, ada beberapa sayuran juga yang beraneka macamnya ya, jenisnya banyak. Jadi kenali dulu display di area Projus itu apa aja ya, itu jadi tipsnya ya teman-teman. Kenali di modul kalian itu itemnya apa aja. Yang kedua, kalau di area Projus tentunya kalian harus paham nih, kira-kira dalam satu kontainer itu muat berapa ya ini, berapa pajangannya, gimana layernya, dan lain-lain. Intinya nanti kalian harus menyesuaikan antara SOP yang kalian baca, standar operasional di Projus, sama yang ada di area, biar kalian paham dan kalian bisa mengerti gitu. Itu terus ketika kalian di modul lain sama juga penanganannya. Ketika dibacar, kenali dulu asal mula dagingnya tuh daging apa aja, ayamnya itu jenisnya apa aja, partingannya apa aja, kalian harus paham bagian-bagiannya. Terus untuk di grocery juga sama, untuk barang food sama non food tuh itemnya apa aja sih, yang kiranya putus dan reto tuh seperti apa penanganannya, sesuaiin sama pembelajaran di SOP kalian itu. Terus yang kedua, jika ada yang nggak paham, jangan sungkan atau jangan malu untuk bertanya kepada staff. Oke, kalian grade sama staffnya beda, kalian S1 mungkin atau D3, sedangkan staff cuma SMA ataupun mungkin di bawah kalian, atau lebih tua dari kalian. Jangan pernah malu untuk bertanya teman-teman. Oke, ada pepatah bilang malu bertanya saat di jalan. Jadi nggak apa-apa, tanya aja yang nggak paham. Memang kalian kan di situ belajar ya waktu training ya, jadi tanyain aja yang nggak paham. Misalnya ketika waktu di Projus saya juga banyak nanya nih mengenai untuk bisa paham antara persenturi sama persuit seperti apa sih, sedangkan dia visinya hampir sama. Ternyata dari staff yang dia udah menangani bagian tersebut beberapa tahun dan beberapa bulan, mereka tuh sangat paham bagaimana cara untuk tips and triknya gitu. Jadi kalian bisa ambil semua ilmu dari staff maupun dari TL yang ada di sana di toko training kalian gitu. Terus yang ketiga, setelah kalian udah menyinkronkan nih antara SOP dan juga areanya, kalian juga harus bisa mengembangkan nih kira-kira case-case apa sih yang nanti kalian bisa pelajari di situ ya, karena memang toko itu nggak cuman operasionalnya aja yang kalian pelajari, tapi case-case yang ada di situ. Misalnya ini dalam 1 bulan nih kira-kira kok apelnya nggak laku, ini kenapa gitu, apakah
ada kompetitor yang harganya lebih murah ataupun gimana. Nah, pahami dulu ya pahami pasarnya dulu ya, kompetitornya seperti apa gitu. Jadi kalian punya reason nanti semisal kalian mengambil topik assessment mengenai penjualan di Produce, kalian juga udah punya bekal gitu di situ teman-teman tuh. Terus untuk yang keempat, jangan lupa untuk selalu review ya antara kepahaman kalian dengan manajer yang lain ataupun kepahaman kalian dengan TL dan staff. Sering-sering untuk diskusi mengenai apa yang ada di pikiran kalian, jadi kalian tuh tahu gitu, oh ini hal yang benar gitu, atau pemahaman yang aku terima itu ternyata ada yang salah ataupun yang keliru, nanti dibenerin di situ gitu teman-teman. Dan di final akhir assessment kalian harus paham mengenai data ya, walaupun kalian nanti berkutik di operasional ataupun di area, kalian harus paham data yang ada di penjualan maupun data yang gimana barang itu laku di toko, berapa masa displaynya dan lain-lain, harus paham ya teman-teman ya gitu. Jadi tetap manajerialnya kalian berjalan dan operasional juga berjalan gitu teman-teman. Oke, itu aja tipsnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi jangan sungkan untuk bertanya di email ya. Oke, terima kasih, bye bye.